Kembali di ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewen. Gus Miftah punya trivia quiz untuk Selin dan Pak Dino. Oke, sekarang untuk Selin duluan, ladies first. Oke. Yes. Tolong dijawab dengan cepat. Selin, pilih film horor atau komedi? Film horor. Horor. Berenang atau berkuda? Berkuda. Berkuda. Kenapa nggak suka berenang? Aku lebih suka berkuda. Aku suka juga berenang. Oke. Yang terakhir untuk Selin, pilih tenderloin steak atau lalapan Sunda? Lalapan Sunda. Kenapa? Kan kamu orang Italia. Aku mukanya boleh kayak begini, tapi seleranya Nusantara, Gus. Wajahnya boleh Eropa, tapi seleranya Nusantara. Keren. Cocok lah. Oh, cocok. Apa ya? Cocok makan bareng. Cocok makan bareng. Kamu jangan negatif thinking. Untuk Pak Dino, tenis atau boxing? Tenis. Oh, tenis. Cepet amat, Pak. Kopi atau teh? Kopi. Kopi, Pak ya. Itulah, Pak. Cowok di mata cewek seperti kopi, Pak. Kenapa itu? Ya, nggak ada benernya, Pak. Washington DC atau Jakarta? Jakarta. Kenapa, Pak, Jakarta? Atau nggak mau nyuci piring di Washington lagi, Pak? Keluarga ada. Keluarga ada di sini semua. Oh, Dan tapi ini kita udah tanah bosan air, nyuci kan? piring Ya. di Washington. Ya. Pak, saya pernah membaca profil Bapak pernah cuci piring di Washington. Benar, ya. Saya umur 15 tahun itu. Pekerjaan Kenapa, saya Pak? pertama sebagai tukang cuci piring dan janitor, cleaning service. Cleaning service? Ya, Pernah, Pak? Pernah. Dan 30 tahun kemudian saya kembali ke gedung yang sama sebagai duta besar. Wow, biasa. Mantap. Gak malu menceritakan itu, Pak? Enggak, saya justru senang karena bisa menginspirasi orang-orang. Ya. Ya. Dan pelajaran apa yang dapat diambil dari nyuci piring dan cleaning service jadi seorang Dino Patijala? Kita belajar menerima instruksi, right? Jadi kalau kita di bangku sekolah kan belajar mengenai sejarah, teori dan lain sebagainya. Tapi kalau jadi tukang cuci piring atau cleaning service, kita dikasih tugas harus selesai hari itu juga. Oke. Dan apa namanya? Ya kita jadi belajar jadi orang kerja gitu. Dan Kalau Selin pernah apa yang paling mengesankan? Kalau belum kan cuci piring, kalau Selin apa? Apa ya? Mengesankan dalam hal apa nih, Gus? Ya pekerjaan. Pekerjaan. Jangan cinta dong, aku jadi gak enak. Ya kalau dari pekerjaan aku memang aku kan semuanya dari bawah, Oke. ya kan. Aku dulu masih belum punya mobil, jadi kemana-mana masih naik angkutan umum. Pernah naik angkot? Pernah dong. Oh ya, yang serius loh. Iya pernah. Oh, tapi Pernah. sopirnya bukan misal kan? Kalau itu dibawanya beda arah nanti. Oh, terakhir untuk Pak Dino, saya punya capture nih. Berita tentang mafia tanah. Terakhir ini kita lihat. oke. Dino, mohon bantuan masyarakat untuk identifikasi nama keberadaan wanita dalam foto ini. Perkembangannya gimana, Pak? Udah tertangkap wanita ini, sekarang udah ditahan polisi dan ada sekitar 14 orang lainnya. Emang dia mafia, Pak? Bagian dari sindikat ini ya. Dan sekarang sudah ditahan semua dan mudah-mudahan terungkap semuanya gitu. Kalau saya di mata Selin, Pak, seperti pencuri. Kenapa Pencuri tuh? hatinya. Saatnya kita ke tausiah ala Gus Miftah. Mohon izin, Bapak. Selin. Silakan. Mari kita dengarkan tausiah ala Gus Miftah. Sobat Kepo, setelah kita ngobrol sama bintang tamu yang asik nih, Gus Miftah mau tausiah sedikit. Coba kita refleksi, bermuhasabah. Kalau kita lapar, biasanya kemana yang kita tuju? Rumah makan. Betul? Sampai rumah makan kita akan ditanya, Miftah, kamu pengen makan apa? Artinya apa? Yang punya rumah makan belum tahu saya mau makan apa sampai saya bilang. Satu. Kemudian kita lihat lagi, kalau kita punya mobil atau motor yang rusak, mana yang kita tuju? Tentunya bengkel. Sampai bengkel, kita akan ditanya, motornya, mobilnya rusak apanya, Gus? Artinya apa? Tukang bengkel belum tahu kerusakan motor kita. Kemudian, kalau kita sakit, mana yang kita tuju? Pasti dokter atau rumah sakit. Sampai rumah sakit pun pasti akan ditanya, Miftah, kamu sakit apa? Maka saya sering bilang, dokter itu kadang-kadang nggak cerdas ya. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya. Yang paling pinter itu cuma satu, dokter hewan.
Nggak pernah ditanya, langsung disontek. Nggak ada sapi datang ditanya, sapi kamu sakit apa gitu. Nah, kalau kita punya masalah keuangan, kemana kita datang? Biasanya ke bank, ya kan? Ke bank. Biasanya yang kita ingat cuma dua, sertifikat dan BPKB. Sertifikat masuk Pegadaian, BPKB masuk bank. Nah, itu pasti. Kita lupa, ketika kita punya masalah, sebenarnya kita punya Allah, kita punya Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada Allah, Allah nggak perlu bertanya masalah kamu apa, wahai hambaku. Dia tahu dengan semua masalah yang kita hadapi. Tapi kenyataannya kita melupakan Allah. Kalau kita nggak punya uang, kita ingat utang dulu, baru kemudian ingat Allah. Kalau badan kita sakit, yang kita ingat dokter dulu, baru kita ingat Tuhan. Maka tempat-tempat yang kita tuju ini belum tentu kemudian memberikan solusi dari masalah yang kita hadapi. Rumah makan yang kita datangi belum tentu kita bisa makan seperti yang kita pesan. Dokter yang kita datangi belum tentu bisa menyembuhkan. Bank yang kita hutangi belum tentu memberikan hutangan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita kembali kepada Allah, Allah akan memberikan solusinya. Maka gara-gara itu kemudian kita sering berputus asa. Kenapa? Karena selama ini kita terlalu jauh dengan Allah. Lebih percaya kepada manusia dibandingkan percaya dengan Allah. Contoh barangkali begini yang paling gampang. Kalau Selin punya masalah, lebih senang curhat sama temannya dibandingkan curhat dengan Tuhan. Padahal Tuhan pasti akan menutupi aib Selin, sementara tetangganya belum tentu menutupi aib Selin. Kalau sehari dua hari dia masih bisa dipercaya, aib Selin ditutupi. Tapi kalau udah nggak percaya, ngember Cin, ngember. Nggak, Gus, tahu aja. Makanya kita harus lebih percaya kepada Allah. Jangan sampai kita berputus asa. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ketika kita punya masalah, Tuhan membuka pintunya seluas-luasnya untuk menerima segala permintaan kita. Ingatlah, Allah sebagai sebaik-baiknya sang pemberi solusi. Maka Gus Miftah hari ini punya quote untuk kita semuanya. Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, dan selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Ingat, jika salah, perbaiki. Jika gagal, coba lagi. Tapi jika kamu menyerah, semuanya akan selesai. Sekali lagi, quote dari Gus Miftah yang terakhir. Jika rencanamu belum berhasil, rubahlah caranya, tetapi jangan rubah tujuannya. Nah, terima kasih Pak Dino, terima kasih Selin, terima Inspiratif kasih. sekali. Inspiratif, insya Allah, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kepo Pen, terima kasih, dan Sobat Kepo, terima kasih. Kita akan kembali minggu depan dengan bintang tamu yang luar biasa. Tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.